Saya bahas untuk YouTube dulu ya, YouTube monetization. Karena ini saya juga tahu detailnya. Kalau tadi sudah saya jelaskan tentang bermacam-macam media sosial, nah ini salah satunya YouTube ini. YouTube ini adalah sebuah aplikasi mesin pencari yang video yang terbesar kalau video. Mesin pencari yang terbesar kedua setelah Google, tapi YouTube ini juga milik Google. Jadi ada keuntungan tersendiri ketika kita juga masuk ke YouTube. Ya, berikutnya, ya ini ya, monetization itu apa sih? Adalah proses konversi dari pertama performa suatu video. Jadi penghasilannya bagaimana? Nah itu ya. Ini sebenarnya adalah kita membuat video. Setelah itu kita ditayangkan berapa jumlah penontonnya. Setelah itu ada iklan nanti berapa jumlah kliknya dan sebagainya. Sehingga kita mendapatkan penghasilan yang sudah layak untuk mendapatkan penghasilan. Ini adalah monetisasi YouTube. Ketika kita mau mendaftar pertamanya itu masih langsung kita pakai akun Gmail. Kepunyanya Google itu ya, Gmail nanti _9 itu ya. Klik nanti di YouTube, nanti silakan sampean upload. Upload ada 3 sampai 10 video. Setelah itu mendaftar sebagai YouTube Partner. Nah, YouTube Partner masternya nanti akan menjadi Google Publisher ini ya, mendapatkan program Google AdSense. Setelah nanti videonya dicek, ada surat balasan, oke, Anda sudah bisa layak. Jadi minimal nanti kalau YouTube ini 10.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Keduanya tidak bisa dipisahkan ya. Nggak boleh 4.000 jam tayang, subscribe-nya kurang nggak. Harus kedua-duanya ini. Kalau sekarang ada short, untuk shortnya YouTube itu mungkin lebih sedikit ya. Subscribe-nya mungkin lebih sedikit, tapi jam tayangnya yang tinggi. Tapi kalau di YouTube biasa yang standar ini kan tidak boleh yang kecil, harus panjang-panjang videonya. Tapi kalau di short itu sama seperti TikTok ya, 60 detik, 30 detik, 40 detik, itu aja buatnya sudah cukup. Di persetujuan ini ya. Nanti setelah disetujui anak-anak, setelah disetujui oleh Google nanti akan diberitahu bahwa Anda disetujui, silakan memasang iklannya, settingnya nanti bisa dilihat di online ya, di YouTube mungkin bagaimana masang iklannya itu ada cara-caranya. Nah, ini tadi sudah saya ngomongkan, channel YouTube memenuhi syarat monetisasi. YouTube secara teknis memiliki 1.000 subscribe dan 4.000 channel. Untuk yang short ini juga sama, tapi dia view-nya 10 juta view. Karena apa? Kalau di short mungkin lebih mudah ya, dan itu jatahnya hanya 90 hari. Nanti ada akun seperti ini nanti ya, welcome to YouTube Partner Program, ada partner programnya. Nah, kalau saya sudah subscribe, kalau sudah siap subscribe-nya sudah siap, maka mengisi formulir dari create account, nanti bisa masuk di Google AdSense. Jadi akunnya sama dengan emailnya juga boleh, atau beda dengan email boleh, create account sendiri juga boleh. Nanti Google AdSense akan meminta mengunggah kartu identitas. Ini kalau sudah di ACC, nanti kita akan mengunggah KTP. Sebelum mengunggah KTP, kita akan mendapatkan ini ya, mengunggah KTP dulu, terus nanti dikirim. Kalau kita penghasilannya sudah $10, mendapatkan PIN seperti ini. Ada surat dari Google. Wah, ada ini namanya surat cinta ini. Bahwa Anda layak, boleh mendapatkan ini. Dari PIN-nya nanti dimasukkan di Google AdSense-nya, sehingga nanti rupiahnya akan terus mengalir. Seperti itu. Nah, nanti seperti ini ya. Gajian monetisasi ini merek untuk yang money transfer yang digunakan oleh Google. Saldo penghasilan setiap bulannya update, nanti bisa dilihat. Saya 1 hari berapa. Dulu saya pas 6 bulan pertama itu, lucu sih ceritanya. Karena ingin penghasilan ya, kok lama ya. 1 hari itu paling dapat 0,1. 0,1 dolar ya, bukan rupiah. Atau kalau dirupiahkan paling 1.000, dapat 500 gitu. Akhirnya saya kalau keluar kota, saya klik sendiri itu. Tak lihat apa bener apa enggak sih. Saya ke Jogja, buka website saya, terus tak klik iklannya. Boleh Pak gitu tuh. Sebenarnya nggak boleh. Nah kalau kalau boleh gitu kan di laptop saya Pak langsung tak klik di langsung ke Bennett, langsung Google AdSense ditutup langsung, nggak boleh. Crowd.
dianggap fraud ya, dianggap itu adalah penipuan. Karena orang iklan kan inginnya mendapatkan penghasilan, dia mengeluarkan uang. Ketika dia ngiklan, terus kok banyak yang ngeklik, tapi kok nggak ada yang pembelian tidak terjadi. Terus dari titik yang sama, ya nggak boleh. Pasti akan terjadi banned atau surat peringatan dari Google bahwa Anda melakukan kecurangan. Nah, saya hanya pingin lihat, bener nggak sih nambah. Di Jogja saya coba gitu klik, di Bali juga gitu. Tapi kalau di Jogja kan murah ya internetnya ya kan dulu tuh, di warnet itu murah. Di Bali itu mahal. Nah itu kalau di Bali memang harganya itu beda. Kalau di Jogja itu satu klik dapat 0,01 kalau nggak salah. Kalau yang di Bali itu saya coba klik itu 0,2. Jadi masih lebih banyak. Karena mungkin ya dianggap orang-orang asing, area-area orang asing mungkin. Nah itu. Kenapa Pak kok coba ngeklik gitu? Ya biar tahu. Besoknya pas kembali ke kota, kembali ke tempat tinggal saya buka AdSense saya, tak lihat. Oh benar, kemarin saya satu klik. Loh gitu maksudnya. Itu kalau pakai klik. Kalau viewer berarti bahasa yang melihat, banyak yang melihat. Pak kalau dilihat sendiri gimana? Kalau dalam satu IP address, dalam satu lab gitu ya, nggak akan ada perubahan ya. Tapi kalau beda-beda seperti HP-HP-nya beda-beda itu bisa. Seperti itu. Nanti juga ada ya teman-teman tuh ada yang Pak saya punya saya kok videonya sudah banyak tapi kok nggak sampai subscribe. Itu juga kita juga jual beli subscribe ya. Subscribe itu kalau sampean punya ada grupnya nanti itu subscribe kalau contoh saya punya akun. Nah, makanya saya minta kamu semua buat akun apa sih? Kamu punya akun. Nanti ada orang ayo subscribe ini bareng-bareng ya. Nanti dijatah nanti kalau sudah kamu bisa sampai 100 subscribe maksudnya mensubscribe orang sampai 100 nanti dapat free bagi hasil. Seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu saya juga kemarin juga banyak pesanan ya yang pengen langsung 4.000 jam tayang dengan 1.000 subscribe bisa Pak, bisa langsung seperti itu. Tapi kan bayar, keluarkan uang. Sekitar antara 500 sampai 1 juta. Loh, uang segitu kan kalau untuk anak sekolah jangan. Lebih baik buat akun, coba sendiri, buat video, nanti lama-lama viral, cepet dapat seperti itu. Apalagi kalau viral ya. Kalau viral, video banyak, cepet kok. Itu berikutnya. Nah ini payment-nya ya, ini saya tunjukkan 2023 ini. Oh ya, 150 US dollar. Nah ini kalau mau dibayar nanti kalau di akunnya AdSense-nya seperti ini. Jadi you earning nanti masih di hold, masih ditahan. Tanggal berapa dibayarnya? Bisa dibayar tanggal 21 sampai 25 ya. Nanti akan mendapatkan surat emailnya seperti ini. Nah, nanti jadi email kita dapat ini. Ini yang kita bawa ke kantor pos. Jadi ini dibawa ke kantor pos, berapa ini? Nanti nggak usah ngalihkan pakai rupiah, biar sana yang ngalihkan. Karena nilai tukarnya beda ya. Kantor pos mungkin umpamanya sekarang 15.700, ternyata kantor pos 15.300. Karena ada sisi jual, sisi beli ya. Seperti itu. Jadi kita nanti akan mendapatkan rupiah. Dulu pertama-tama pas sudah dapat, akhirnya saya coba akun saya. Jadi saya membuat lagi akun untuk istri saya. Enggak apa-apa. Buat akun-akun jadi beberapa akun. Nanti kalau kita mau coba jangan pakai akun yang utama, akun-akun yang lain. Jadi dulu saya pernah pakai akunnya istri saya gitu ya. Ini kalau saya membuat video atau konten-konten agak-agak mepet-mepet bahaya itu ini pakai akun ini, AdSense-nya yang ini ya. Ternyata bisa menghasilkan uang, ada dapat uang gitu ya. Sudah. Karena itu KTP-nya istri saya ya, istri saya yang ngambil. Dapat uang seneng dia. Kok dapat uang dari mana dia? Itu senang sekali. Tak suruh belanja, belanja habiskan aja nggak apa-apa. Padahal itu kemarin karena saya uji coba untuk kontennya itu ya. Tapi bulan berikutnya ternyata tidak boleh sama Google, akhirnya kebanet. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan memakai kalau mencoba-coba, jangan pakai akun utama. Kenapa? Kalau akun utama kan nek kayak itu popo tambahan, tidak dapat apa-apa. Saya punya email saya berapa ya? Sekitar 20 email ya. Yang aktif sekitar 5 sampai 8. Jadi email untuk Google AdSense sendiri, email untuk PayPal pembayaran luar negeri sendiri, email untuk membuat blog sendiri, email untuk membuat. Jadi disendiri-sendirikan untuk mengurangi resiko kalau kita di hacker ya. Pasti ada, pasti ada. Kalau apalagi kalau punyamu itu penghasilan tinggi, wah pasti di hack. Kemarin ada beberapa artis yang juga ada yang di hacker ya.
Nah, itu tidak membagi email-emailnya itu tadi. Ke satu email passwordnya sama, emailnya waduh, ketebak satu, ketebak semua ya pasti. Susah kalau seperti itu. Dan dicatat. Itu semua disimpan dalam catatan yang khusus. Ini email ini, untuk ini, email ini, passwordnya ini gitu. Karena saya sudah punya anak, jadi email ini passwordnya anak saya yang pertama, email ini passwordnya yang kedua, email ini passwordnya istri saya, mungkin tanggal lahir apa-apa gitu. Itu caranya biar tidak apa ya, jangan mau sama semua punya saya, waduh bahaya. Karena kalau satu email sudah kena semua. Nah ini ya tips bisa cepat dapat penghasilan online. Nah ini kemarin juga saya ajarkan di SMK PGRI 3 di Sidoarjo ya, kemarin kan minta sharingnya untuk marketing, digital marketing. Jadi, kalian semua itu tidak bisa membuat sendiri kalau ingin berhasil. Harus saling membantu satu sama lain. Buat tim. Jadi di sekolah, buat tim. Terus nggak bisa. Buat sendiri, membuat video sendiri, membuat ide sendiri, upload sendiri, ngadministrasi sendiri. Aduh, kalau masih sekolah bingung nanti. Nah, gimana caranya, Pak? Ya ini, buatlah tim minimal berarti ini ada 4 orang ya, langsung aja 4 orang nggak apa-apa, nanti hasilnya bisa dibagi satu akun yang bisa memungkinkan untuk up, silakan dibuat. Oh punyanya ini yang ternyata bagus, nah siapa yang idenya ya, cari membuat idenya gimana, cari di konten-konten yang sebelah, mungkin di Instagram yang sama yang menurut kamu potong, kamu itu kamu modif dan lain sebagainya, jangan plek sama, bisa dimodifikasi. Nah itu terus divideokan, di kreator videonya ada yang anak ini senengannya membuat video, nah itu dia suruh buat videonya. Setelah jadi video upload video itu gak langsung diupload gitu, enggak, ada jadwalnya dan itu butuh. Jadi gini contoh ya, kalau kamu upload video jam 1 malam, ada yang lihat apa enggak? Enggak ada. Jangan 1 malam, jam 11 malamnya enggak ada. Terus jam berapa, Pak? Berarti ada jam tayang. Ketika kamu pagi, itu uploadnya antara jam 8 sampai jam 10. Setelah itu tidak ada yang lihat. Terus setelah itu setengah 1 sampai jam 2, jam istirahat, makan siang itu. Setelah itu nanti ada premium time, mulai jam 5 sore, jam 5 sore itu masih ya. Setelah maghrib jam 6 sampai jam 9. Kamu upload jam itu, pasti ada yang lihat. Lebih banyak daripada jam lainnya. Itu juga ngupload pas jam tayang banyak yang melihat. Harus itu. Di timing juga, nggak bisa ngawur. Administrasinya gimana? Di administrasi, ini akun. Ternyata ini akunnya ini kemarin tentang NES-nya ini. Jadi video ini NES-nya di sini. Di-upload di 3 akun, maksudnya di YouTube, di Facebook, di TikTok. Nguploadnya berarti gimana, Pak? Lewat Facebook dulu. Urut-urutannya ya. Facebook, YouTube, baru ke TikTok. Dengan video yang sama boleh. Maksudnya itu video original kita lah ya. Nanti akan dideteksi oleh TikTok ataupun Facebook ataupun Instagram ya, ataupun YouTube. Oh, pemiliknya satu kok ini. Nah, gitu, gak apa-apa. Tapi dimodif. Ketika di TikTok ya suaranya atau musiknya yang viral di TikTok. Ketika di YouTube ya yang tidak kena hak cipta tadi yang seperti tadi di copyright tadi ya. Itu. Ini harus dibuat tim sekolah-sekolah yang ikut sekarang ini, silakan ayo buat tim. Mungkin Pak kenapa buat tim, saya kan bisa membuat akun sendiri. Membuat akun sendiri bisa, tapi apakah bisa menghasilkan biar bisa semangat membuat terus gimana? Gak bisa. Semua itu sudah tim. Saya contohkan Atta Halilintar. Atta Halilintar itu subscribe-nya sekitar 20 juta ya kalau nggak salah sekarang. Ya sekitar. Hasilnya dia penghasilan per bulan bisa sampai 2 miliar ya. 500 sampai 500 juta sampai 2 miliar. Penghasilan segitu dibuat apa untuk Atta Halilintar? Apakah dia membuat video itu? Dia membuat video itu 1 hari 3 kali loh. Sama Raffi Ahmad juga gitu. Makanya semua kegiatannya direkam, di-upload. Semua kegiatan direkam. Kalau bingung dia cari temennya aja digabungkan, omong-omongan sama temennya gabung. Itu aja cukup dia. Sementing dia upload video terus sehingga banyak penonton terus-menerus. Atta Halilintar kemarin itu pesan akun TikTok ke saya, ke tim saya itu sampai 1000 akun kalau nggak salah. Itu dia minta yang followernya sudah 1000.
karena borongan harganya juga murah ya. Dia habis berapa juta itu. Tapi loh, gunanya untuk apa, Pak? Loh, ketika akun-akun itu sudah disiapkan, semua linknya diarahkan ke YouTube-nya Atta Halilintar, sehingga terus mendapatkan subscribe tambahan terus. Jadi tidak diem, wah terkenal Jarno, biarkan. Enggak. Jangan sampai malah sudah subscribe terus diputus subscribe-nya tambah turun. Ya susah, sudah tingkat bagaimana uang itu dipekerjakan lagi, maksudnya dia dibuat apa? Oh, dibuat ini ya. Buat tim lagi, buat tim untuk video, buat ini. Kalau sudah timnya sudah lengkap terus apa lagi? Ya wes kita buat akun-akun yang itu nanti bisa lari semua customer akun tadi melari ke video utama. Itu hasilnya. Sekarang kamu lihat aja kayak Raffi Ahmad, Ria Ricis, Atta Halilintar. Apakah dia subscribe-nya turun drastis? Enggak. Kalau dia baik-baik saja nggak akan turun, kecuali kayak kemarin siapa Cristiano Ronaldo dengan pengikut 500 juta, terus istrinya siapa itu kan cerai, terus dia yang siapa itu yang istrinya itu saya tanpa Cristiano Ronaldo subscribe saya tetap banyak kok. Dia bilang gitu, satu hari hilang 100 juta pengunjungnya, subscribe-nya pengunjungnya. Karena ternyata subscribe itu berasal dari Cristiano Ronaldo. Loh, ya kan? Seperti itu, saling keterakitan satu lain. Nah, ini anak-anak sekalian, jadi buatlah tim agar nanti di sekolah dimulai dari sekarang. Tim nanti jangan melihat, wah nanti kacau Pak, nanti kalau dapat uang rebutan. Jangan melihat itu belakangnya. Ayo dibuat sekarang komitmen awal sehingga kamu semua bisa belajar menjadi lebih baik. Oh, kalau seperti ini tuh begini. Oh, kalau ini seperti ini begini. Karena sudah melakukan. Tapi kalau belum melakukan, saya dulu dibilangin Pak Widi gini-gini. Kamu mau mulai dari awal. Susah kalau mulai dari awal. Tapi kalau sudah, oh saya dulu sudah sampai ini. Aku kalau pengen banyak-banyak itu seperti ini caranya. Timnya harus begini-begini. Nah, akhirnya tahu caranya. Seperti itu. Anak-anak ya, ini adalah sekilas tentang YouTube. Jadi selamat berburu dolar. Semoga nanti anak-anak dari sini nanti mungkin ada yang, oh Pak saya sudah, mungkin kayak kemarin ada siswa dari mana itu Jawa Timur juga ya, itu konsultasi, monggo silakan nanti akan saya kasih nomor HP saya, silakan nanti bisa WA pribadi ke saya, atau juga untuk sekolah-sekolahnya yang menginginkan workshop pelatihan langsung praktek tapi online boleh. Itu penjelasan dari saya sekilas. Semoga anak-anak bisa paham. Kita tanya jawab setelah ini. Mungkin kalau mau mencatat nomor HP saya dulu, ini ya nomor saya, HP saya, alamat saya. Nanti kalau mungkin dari guru pendamping yang ingin menghubungi saya bisa pelatihan langsung prakteknya. Kalau sekarang kan kita teori aja ya, kalau praktek nggak nyukupi jamnya. Silahkan saya bisa lapang dada untuk memberikan pelatihan. Tidak dipungut biaya, nggih Pak Tani. Nggih, free. Oh, Bapak Ibu dicatat nomornya Pak Widiandoko. Untuk seluruh narasumber bisa dikomunikasikan secara tindak lanjut nih. Semua materi, semua narasumber boleh bebas. Ada pertanyaan di chat nih Pak. Ini yang ditanyakan apa ini? Ketika likers banyak bisa hasilkan uang Pak. Seperti video JJ atau video tren, berarti kita ketika viral uang masuk ke rekening. Wah, asik ini. Iya, untuk yang materi ini nanti saya share di grup ya. Semua akan saya serahkan ke grup, jadi bisa dipelajari, bisa dilihat-lihat. Terus yang tadi ya viral, kalau like-nya banyak, kalau semakin banyak like kan biasanya nanti pasti follower jadi follower. Kalau di TikTok masuk ke rekening kita langsung juga. Cara FYP tadi sudah saya jelaskan untuk viral TikTok, harus pakai hashtag yang benar, terus videonya juga yang harus menarik, video dengan deskripsi dan subdeskripsinya harus pas ya. Judulnya, uploadnya apa, disesuaikan. Kalau daftar TikTok biasa ya,
silakan daftar pakai itu kan. HP-nya langsung bisa. Kalau pakai HP, kalau pakai itu ya tiktok.com nanti masuk daftar pakai email gitu aja nggak bisa. Silakan anak-anak untuk itunya. Monggo yang ingin bertanya langsung dipersilahkan. Kalau melihat dari pemaparannya Pak Vidi tadi asik dan prospek gitu. Dari SMK Al Aziziyah, monggo silakan. Kalau ingin bertanya, Evita Lorenza. Oke, gue. Mbak Evita, monggo. Tidak jadi, oke. Mungkin dari yang lain silakan tentang YouTube, tentang TikTok. Berarti sudah banyak dipaparkan oleh Pak Vidi. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tadi juga ditawarkan oleh Pak Vidi, barangkali sudah nanti bisa belajar untuk ternak TikTok, bisa akunnya bisa diperjualbelikan Pak Vidi. Iya, monggo nanti bisa. Nah, cuman untuk ini kendalanya di anak-anak ini memang Pak, karena mungkin mereka tidak bawa HP sendiri, jadi tidak diperbolehkan di pondok. Makanya saya tadi menyarankan ya, anak-anak bentuk tim di sekolahnya, buat satu akun yang mungkin yang digunakan untuk prospek bisnis tadi, atau nanti guru pendamping memfokuskan mereka, ayo buat akun, terus bagaimana meningkatkan. Sangat banyak sekali pengetahuan di online di YouTube khususnya ya, kalau mau viral gimana, mau itu gimana, silahkan. Tapi kalau sudah nanti jalan, bingung, minta evaluasi, boleh ke saya, boleh. Tapi kalau sudah jalan ya, kalau belum jalan nanti kan bingung sih tanya kenapa. Ada pertanyaan itu Pak, apakah bisa, apakah Pak buat akunnya akun bisnis apa biasa? Oh ini langsung ke direct ke saya ini pertanyaannya. Buat akunnya akun bisnis apa akun biasa ini? Yang dia apa, Pak? Apa ini ya? Tanya apa? Cek apa dia YouTube? TikTok kalau nggak salah. Ya. Kalau itu di akun-akun biasa bisa kok langsung kok. Di YouTube juga enggak masalah. Terus kalau ini yang menjadi YouTube lewat HP saja tanpa dengan laptop, malah bisa sekarang. Malah harus pakai HP. Live itu pakai HP. Pakai gini ya. Saya kemarin juga pertama ya, saya kan masih senang dengan laptop karena saya kalau pakai cepat untuk menulis dan lain sebagainya laptop, karena kan mudah, saya sudah sangat familiar. Sedangkan HP kan kecil, jadi agak sulit lah untuk berimprove saya kebiasaannya pakai laptop. Tapi ternyata ketika saya buka akun Facebook contohnya, saya buka akun di Facebook sama di HP itu beda, monetisasinya itu nggak keluar di laptop. Itu kejadian itu. Dan sekarang memang teknologinya memang mengetahui dia. Jadi di HP keluar monetisasi real sama sudah viral. Kalau di laptop ya keluar cuma sama sudah upload berapa video gitu toh. Tapi monetisasinya enggak keluar. Demikian di TikTok juga sama. Kalau kita pakai yang akun biasa, tahunya hanya upload videonya berapa, pengunjungnya berapa itu saja, tapi nggak bisa melihat nanti untuk hadiah, untuk diapakan, ada
bonus apa-apa itu tidak detail. Malah detail pakai HP. Mungkin karena itu aplikasi ya. Jadi mungkin perbedaannya kalau kita pakai HP dengan aplikasi dan tidak, anak-anak. Kalau kita pakai aplikasi, maka kita akan terdetek semua. Biasanya kalau sama install itu ada diizinkan tuh ya. Tolong dibaca dulu, jangan diizinkan semua. Kalau bisa pas buka HP itu pakai itu baru diizinkan. Tapi kalau semua terlanjur diizinkan, takutnya semua data sampean semua diambil semua sama aplikasi itu. Apalagi mereka memang membutuhkan ya. Kadang kita beli apa gitu terdeteksi juga sama mereka. Tuh. Itu ya Nana ya. Jadi beda antara HP dan laptop. Kalau sekarang malah saya sarankan memang pakai HP. Pak, terus gimana kalau pakai di sekolahan? Ya nggak apa-apa, pakai HP-nya Bu Guru, pinjam dulu kalau Pak Guru. Satu gitu, nanti tim ini tim Pak. Wah, gitu ya. Mereka bisa percaya pasti. Ini prospeknya seperti ini ya. Tapi akunnya bisa buat dari laptop dulu nggak apa-apa. Di laptop buat akunnya. Awal-awal itu gitu nanti kelihatannya kok naik. Coba dilihat akunnya di HP. Nanti kalau tidak percaya silakan di YouTube atau apa bagaimana mencari penghasilan di TikTok, bagaimana penghasilan di YouTube. Nanti di situlah ketika saya melihat lah, waduh harus pakai HP untuk lebih detailnya gitu. Tapi untuk awal-awal nggak masalah. Karena awal-awal kan pasti belum ada fasilitas itu tadi. Demikian. Ada yang tanya lagi? Ayo. Monggo, Mas. Masih ada waktunya. Apakah jam upload video YouTube sama TikTok sama apa? Ya, sama itu. Jadi gini, kenapa tadi kok ada jam? Jadi kita pakai logika saja ya. Kenapa kok jam 1 sampai jam 3 tadi ya disarankan? Itu waktu anak-anak sekolah pulang sekolah. Satu. Yang kedua, yang kerja itu waktunya sekitar itulah istirahat. Setelah itu masuk kerja. Kalau yang sekolah, yang anak-anak ngaji biasanya ya. Nanti ada yang jam maghrib itu melihat lagi, tapi tidak banyak. Tapi setelah jam 7, nah, jam 7 malam itu, bapak ibunya itu pasti melihat YouTube, melihat sosial media, ya kan? Ingin layah-layah, kesel, lihatnya YouTube. Akhirnya sampai lupa waktu, kadang-kadang gitu. Anak-anaknya juga gitu. Aku ngaji, saya sudah belajar, akhirnya lihat YouTube. Jadi jam itu jam premium. Makanya kalau kamu lihat di TV, itu ada tulisan Prime News, ada jam-jam. Jam itu memang jam mahal. Dan di iklan di jam itu, harganya bisa 2-3 kali lipat di jam yang lain. Karena pelihat yang lihat pasti lebih banyak. Itu. Makanya upload pun juga dipastikan itu tadi. Kalau di YouTube bisa dijadwalkan ya mungkin. Tapi kalau di TikTok saya belum pernah ya cobanya. Dijadwalkan jamnya loh ya. Kalau di YouTube bisa. Ada di YouTube. Seperti itu. Pak, HP yang paling bagus HP apa? Wah, ini. Untuk TikTok, kalau TikTok, saya nyarankan produknya punya Cina ya, Xiaomi, Redmi, Realme, sama apa sih Thailand? Apa yang satunya itu Pak? Oppo ya, itu kan Cina sebenarnya. 3 itu yang kalau dibuat untuk ternak akun cepat sekali mendapatkan followernya, yang ikuti cepat banyak kalau pakai HP itu tadi. Memang pakai Samsung gimana Pak? Iya ada terasa bedanya. Ini ada teman tim kita kan, ya kalau tim saya kan membuatnya kan banyak ya, makanya kan kita siap langsung 100 HP gitu ya. Biar kamu tahu sekalian ya, kalau orang yang sudah profesional memang gitu, memang langsung 100 HP. Nomornya langsung diganti satu-satu sendiri, daftar sendiri, nomornya langsung itu. Nanti akun mereka naik. Nanti kalau sudah naik, videonya sudah itu langsung dijual dengan nomor HP-nya. Itu yang harga-harga mahal seperti itu. Jadi nomor dengan nomor HP-nya lebih trusted. Nah itu kalau pakai HP-HP yang kemarin kita coba pakai Samsung, pakai merek-merek yang tertentu yang kita itu ternyata tingkat padahal untuk videonya kita lihat sebenarnya sama sih viralnya, tapi viralnya tidak secepat yang pakai yang punya itu Realme, Xiaomi, terus Redmi, terus Oppo itu cepat sekali naiknya viralnya. Itu perbedaannya ya untuk
Kalau situ saran aja, tapi kalau jadi karena apa ini untuk anu ya, untuk ternak ya, karena untuk ternak. Kalau Pak ya kalau yang paling bagus ya iPhone pasti. Cuma kalau bawahnya itu Samsung pasti bagus. Cuman kan kalau ini kan untuk kerja untuk berternak kok. Tapi untuk kreator ya lebih bagus yang lebih bagus suka Samsung atau iPhone yang paling bagus ya. Kalau pakai jamnya ditentukan Bapak apa memang benar FYP? Iya, kalau standarnya kalau memang gambar atau video itu layak bagus pasti FYP. Lebih memungkinkan FYP di jam-jam itu tadi daripada yang tidak. Pak tutor jadi selebgram. Waduh, ini selebgram. Hehehe, enggak ya. Sebenarnya sederhana, selebgram itu apa ya? Sampai tadi lah saya bilang, sampai mengambil niche apa? Sudah fokus itu terus. Contoh, saya wah ini saya di sekolahan itu tentang accounting ya, accounting. Wah, berarti saya menjelaskan tentang jurnal aja deh, jurnal-jurnal, bagaimana buat jurnal. Nanti kalau pakai aplikasinya ini, ceritakan terus. Nah, kamu fokus di situ, maka kamu nanti akan mendapatkan itu. Peminatmu, followermu juga akan yang berminat tentang itu. Jadi selebgram pasti, kalau sudah pengikutnya di atas 50.000, pasti. Nanti bisa daftar ya, ada beberapa website-nya. Followermu berapa? 50.000, ya wes daftar di tempat saya. Nanti ada kalau ada pengiklan nanti kita temukan nanti bagi hasil gitu. Ada kemarin juga ada yang iklannya pokoknya saya ada uang 1 juta bisa masuk Instastory dengan apa itu yang followernya di atas 500.000 bayarnya 500.000 itu masuk hanya 1 video gitu aja gitu. Kalau tutornya ya jadi seleb gitu sabar jangan putus asa terus jangan sok jadi artis dulu ya. Jadi artis belum ngomong apa aku selebgram padahal saya belum sampai 1.000 gitu. Monggo yang lain ada waktu 5 menit. Mungkin kita tutup Pak atau apa kata-kata penutup dari Bapak untuk mengakhiri sesi ini, monggo. Ya. Ya, ini ada yang bertanya mungkin komunitas YouTube bisa dicari-cari ya di internet nanti komunitas YouTube di saldo daftar di TikTok enggak ada minimal sudah enggak apa-apa ya. Minimal berapa follower Pak dari TikTok yang bisa menghasilkan uang. Kalau menghasilkan uang minimal 10.000 ya. Itu bisa cepat kalau sudah 10K. Itu ya. Jadi kalau di bawah itu agak sulit. Kalau yang masih ya dapatnya di bawah sehari paling enggak sampai 10.000. Tapi kalau sudah di 10K bisa sampai 100.000 sampai 1 juta sehari. Anak-anakku sekalian, jadi pada intinya adalah semua yang ada di sini itu tetap belajar. Pak Vidi juga sampai sekarang pun terus belajar. Walaupun punya materi yang banyak, tapi saya harus tetap praktek, harus tahu kemudian hari itu bagaimana. Kamu juga harus begitu. Coba dan coba ilmu yang ada harus dicoba dulu. Dan harus punya teman dan pembimbingnya. Nah, ini. Kadang kita buat lama-lama putus asa, nggak ada pembimbingnya, nggak ada pendampingan. Karena apa? Sudah 2 bulan, Pak. Ternyata saya followernya masih di bawah 100. Waduh, berat itu. Follower itu kalau naik 1 minggu sudah harus bisa minimal 200. Kalau di bawah itu berarti ada yang salah dengan video dan itu. Nah, itu harus sabar. Sabar 1, 2, harus ada pendampingannya. Kalau tidak ada pendampingan, ada gurunya, yang bisa menunjukkan yang benar, nanti akan agak kesulitan seperti itu. Dan selalu berbagi sharing dengan teman-temannya, bentuk satu tim tadi, agar nanti apa yang kamu hasilkan mendapat ilmu yang bermanfaat ketika kamu nanti lulus semua, lulus sekolah, kamu tidak akan kebingungan mencari pekerjaan lagi, tapi bisa setidak-tidaknya ada dasar, oh inilah saya dulu, gitu. Seperti itu, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin kalau ada kurangnya itu salah saya, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sabar dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Titi Handoko yang telah memaparkan Makasih, Pak. Makasih, Pak. Follow IG ku. yang luar biasa untuk pertemuan. Mungkin mohon maaf adik-adik, Follow IG. kami tutup dulu, mohon maaf. Mungkin kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada Hai Carla. yang berkenan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.